Berarti bisa kita tarik kesimpulan lagi Pak. Jadi seandainya mereka tuh menjadi Kristen, ya kan? Karena ketemu Tuhan Yesus Kristus, itu kemenangan bagi iblis. Iya, betul. Itu kemenangan bagi iblis. Kenapa? Karena akhirnya ada gambaran bahwa ada pandangan bahwa Alkitab ini bukan satu-satunya firman Tuhan kan. Dan pasti pertobatan juga tidak sesuai dengan Alkitab. Baik, kita akan langsung menyambung di bagian part kedua ini masih tentang deskripsi Tuhan Yesus Kristus. Wajah Yesus. Wajah Tuhan Yesus Kristus. Tapi memang bukan cuma soal wajah saja, memang penampilannya seperti apa. Kemarin episode sebelumnya memang Alkitab sudah menjelaskan tentang rupanya yang tidak semarak, lalu yang pasti tidak mungkin gondrong. Yeah. Permasalahannya ini adalah, oke, kita nggak usah sebut yang lain. Saya waktu kecil, saat masih sekolah minggu, saat saya berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus, jujur loh Pak, yang saya bayangkan adalah deskripsi Tuhan Yesus seperti yang difoto-foto. Karena Gitu. karena sudah berkata wajah Yesus itu mendunia itu. Iya. Jadi kalau ditanya tentang Yesus itu yang saya gambar ya pokoknya yang di kalender gitu loh Pak, yang di foto-foto. Jadi sebelum saya punya pengetahuan yang cukup, setiap saya berdoa yang saya ada di dalam benak saya tentang siapa Yesus itu adalah wajah itu, gitu. Dan akhirnya saya cukup paham juga orang-orang yang memiliki pemahaman seperti saya bukan cuma saya saja ternyata. Ada banyak orang yang memiliki pemahaman yang seperti saya zaman dulu itu, gitu loh. Bahkan ada banyak sekali kesaksian-kesaksian orang-orang Kristen yang tadinya, belum Kristen dan akhirnya menjadi Kristen karena pengalaman pribadi mereka yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Permasalahannya adalah kita menganggap serius bahwa mereka ini benar-benar bertobat setelah yang jadi Kristen bertobat gitu loh. Kenapa kamu bertobat? Ada yang bertemu dengan Tuhan Yesus di rumah sakit, ada yang bertemu di dalam penjara, ada yang bertemu Lewat mimpi, ada yang bertemu penampakan, macam-macam gitu loh. Nah, setiap ditanya, kok kamu tahu itu Yesus, gitu kan? Jawaban mereka adalah, ya udah, saya ngeliat seperti yang difoto gitu, kan gitu. Bahkan ini mengingat-ingat ini, kita nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi ada cerita yang bilang begini, di satu kota gitu loh, di suatu daerah ada tukang becak gitu, tukang becak antar orang ke dalam satu gereja. Terus orang itu pergi, ntar ya bang saya bayar kata dia, gitu. Oke, tukang becak itu tunggu orang itu masuk ke dalam gereja, gitu. Tunggu, kok ini orang nggak bayar. Akhirnya si tukang becak dongkol juga, kan dijanji tunggu nggak keluar gitu. Akhirnya dia masuk ke gereja itu, si tukang becak cari nih mana nih penumpang dia nggak bayar tadi. Akhirnya ditanya-tanya, kalau udah selesai kebaktian gitu ceritanya di gereja itu, tanya-tanya, Bapak Ibu lihat nggak di sini ada orang tadi dari beca saya masuk ke sini belum bayar. Oh, orangnya yang mana? Kan gitu. Ditanya. Itu kan beca akhirnya lihat foto Yesus di gereja. Ah, ini muka orang. Ampun. Nah, oke lah. Nggak usah lagi perpanjang. Tapi tukang beca jadi nggak bertobat, Pak. Padahal kita ketemu Yesus itu. Yang pasti nggak bertobat. Kalau cuma nggak dibayar becanya. Jadi kesaksian yang subjektif seperti ini. Pertanyaannya adalah siapa yang mereka lihat? Itu salah atau benar? Kita nggak usah bilang siapa itu pengganti Tuhan Yesusnya. Salah atau benar? Kalau orang bertobat gara-gara penampakan seperti Yesus, itu, kita nggak usah bilang bertobat dulu. Kalau ada orang menjadi orang Kristen karena pengalaman pribadi yang seperti itu, melihat Yesus secara visual yang seperti itu, apakah iman mereka bisa dikatakan benar? Menurut Alkitab bagaimana? Kira-kira Pak Gembala Kurnia? Ya, kalau kita bicara apakah Yesus akan menampakkan diri setelah dia naik ke surga itu, dan kemudian yang terakhir kan ketemu dengan Rasul Paulus.
apakah kemudian nanti akan menampakkan diri lagi, begitu kan? Maka jawabannya adalah itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Kenapa? Karena janji dari Tuhan Yesus sendiri, kalau kita baca di Matius pasal 24 ayat 23 sampai 26, ini bicara tentang nanti ke tanda-tanda yang akan penyesatan yang akan datang di menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, jadi yang dimaksud Mesias ini Yesus. Ya. Atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ayat 25. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Iya, jadi sudah diperingatkan tuh. Kalau nanti ada yang bilang, lihat, ia ada di padang gurun. Bilang apa? Jangan kamu pergi ke situ. Lihat, ia akan Ia ada di bilik. Jangan kamu Percaya. Makanya banyak orang bersaksi ketemu dengan Tuhan Yesus di kamar, gitu kan. Dibawa naik turun surga, gitu. Kemudian dibawa ke neraka juga, balik lagi, gitu. Dan nanti datang lagi, kasih tahu lagi Tuhan Yesus bawa lagi, gitu. Itu Alkitab bilang jangan kamu percaya, gitu. Nanti makin hari itu akan makin banyak, gitu. Makin banyak orang-orang yang akan menyatakan, lihat Yesus ada di sini, lihat Yesus ada di situ. Ini makin hari akan makin banyak. Bukan makin berkurang, tapi makin bertambah, Pak. Betul. Kan di sini katanya kan mereka bahkan akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, gitu. Jadi seakan mau membuktikan bahwa mereka itu omongannya benar, pakai mujizat, tanda-tanda yang dahsyat, gitu kan. Nah, jadi mau berkata bahwa Yesus dulu bikin mujizat ini, Yesus beneran juga nih, gitu. Saya dikasih kuasa sama Yesus nih. Nah, begitu. Maka Yesus sudah pesan-pesan ini, jangan kamu percaya, jangan kamu percaya. Ini mujizat benar, Pak. Ya bagi penilaian kita, wah, kan sesuatu yang dahsyat kan, gitu kan, bisa sembuhkan kan, gitu, betul-betul sembuh gitu. Karena apa? Iblis pun juga bisa Menyamar malaikat bisa terang. menyamar menjadi malaikat terang. Maksudnya ini, meskipun ini pakai mujizat kan bicara tentang keajaiban yang Tuhan yang bisa lakukan kan, gitu. Artinya kalau ada orang yang mengajarkan ini dan mengaku dia sebagai Mesias yang datang waktu itu, berarti dia punya kuasa yang supernatural yang manusia biasa bahkan nggak bisa lakukan, gitu kan? Iyalah. Dan pasti bukan dari Tuhan kalau begitu. Bukan dari Tuhan. Karena kan begini, kalau kita main setting kita berkata pokoknya hal-hal yang ajaib itu selalu dari Tuhan, itu kan salah. Nah itu penyihir-penyihir Firaun kan juga bisa nyihir kan. Tapi kan masalahnya dia jadi Kristen loh, Pak. Bagaimana? Tapi akhirnya kan karena dia lakukan mujizat dia jadi Kristen. Mengenai dia jadi Kristen, ya kan? Apakah dia adalah orang Kristen yang benar, yang lahir baru, yang bertobat? Itu kan lain soal. Karena Tuhan Yesus juga kasih peringatan. Ada orang yang bilang, bukankah kami bernubuat demi namamu? Gitu kan. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Kan? Tapi Tuhan bilang apa? Pergilah, nyahlah kamu pembuat kejahatan. Seperti itu. Dia berpikir bahwa dia membuat itu, ya kan, istilahnya melakukan demi nama Tuhan kan, untuk sebagai jasa dia untuk masuk surga kan, itu kan sebuah kesalahan. Gitu. Kalau orang percaya Yesus sungguh-sungguh, maka dia tidak ada mengandalkan jasa dia sedikit pun untuk keselamatan dia. Karena dia konsep
penebusan dosa dia adalah apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu sudah selesai, itu sudah sempurna, nggak boleh ditambah apa-apa lagi, begitu. Jadi banyak orang berkata melayani Tuhan, melayani Yesus, gitu, Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya konsepnya dia untuk keselamatan saya sudah masih salah. Gitu. Berarti kan kalau konsep keselamatannya masih salah, dia menyebut Yesus, tetapi sebenarnya Yesus yang lain kalau di Rasul Paulus berkata seperti itu. Berarti bisa kita tarik kesimpulan, Pak ya. Penampakan Yesus Kristus. Ya. Baik akhirnya orang menjadi Kristen, ya kan? Baik itu lewat mimpi. Yang ya jelas kan? itu bukan Tuhan Yesus. Berarti boleh dikatakan itu pekerjaan setan, Pak. Ya, itu jelas bukan Tuhan Yesus. Kak. Meskipun gambarnya gini loh Pak. Saya agak berat juga ngomong. Karena seringkali orang agak susah kita nginjilin orang karena gini loh. Kan pengalaman pribadi orang Pak. Oke. Kita akan susah untuk menggiring mereka untuk memiliki iman yang proporsional sesuai dengan Alkitab punya. Yeah. Oke. Sehingga kenapa kita bilang kita susah? Karena dia punya pengalaman sendiri gitu loh. Waktu dia sakit, dia ada di rumah sakit di mana dokter nggak bisa sembuhkan. Lalu ketika dia berdoa dan ada, saya sampai merinding ini, dia berdoa dan ada bayangan cahaya putih yang menyala-nyala bersinar terang. Dan nampak wajahnya dan dijamah dan akhirnya kamu sembuh. Yeah. Dan sembuh. Dan akhirnya dia menjadi Kristen. Masakah itu adalah pekerjaan iblis? Ya sekarang kan begini, ya kalau misalnya dia akhirnya sembuh, dia anggaplah dia betul-betul bertobat, percaya Tuhan yang benar, dia diselamatkan. Tetapi kan itu tetap sebuah satu usaha untuk merusak Alkitab sendiri. Kenapa? Karena ketika masih ada penampakan atau Yesus datang untuk datang untuk berbicara begitu, berarti kan Alkitab itu bukan satu-satunya firman Allah. Itu masalahnya ya Itu Pak. masalahnya. Jadi oke lah anggaplah iblis rugi dengan satu orang itu yang akhirnya jadi percaya, ya kan? Tetapi iblis akan untung besar ketika akhirnya orang percaya bahwa rupanya bukan firman Tuhan itu bukan Alkitab saja, gitu. Masih ada penambahan lewat penampakan Yesus, gitu kan? Ya kan? Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Kalau ada orang bilang datang di kamar, termasuk di rumah sakit, jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Kenapa? Karena penampakan Tuhan Yesus itu Rasul Paulus sendiri berkata yang terakhir itu ya nampakkan kepada dia. Gitu. Kalau kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 8 dibaca. Dan yang paling akhir dari semuanya itu ia menampakkan diri juga kepada dia. Jadi dalam rangkaian untuk membuktikan dia hidup, dia bangkit. Yang terakhir itu menampakkan diri kepada Paulus. Karena Paulus ini akan diangkat sebagai rasul untuk bangsa-bangsa lain. Kan begitu. Jadi kepentingan yang menampakkan diri kepada Paulus, ya dulu namanya Saulus, itu adalah untuk mengangkat Rasul Paulus untuk menjadi rasul. Karena syarat menjadi rasul itu adalah diajar langsung oleh Yesus Kristus kan seperti itu. Jadi jumlah rasul itu tidak ditambah. Untuk bangsa Yahudi 12, untuk bangsa non-Yahudi 1, dan tidak ada tambahan lagi. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang kepada Rasul Paulus untuk angkat dia jadi rasul. Maka Rasul Paulus bilang, aku jadi rasul ini bukan atas keinginanku, tetapi ini memang dipilih langsung. Seperti itu. Dan itu dibuktikan dengan tanda-tanda mujizat-mujizat yang Paulus lakukan. Ini tidak semua orang bisa, tidak semua orang punya. Berarti bisa kita tarik kesimpulan lagi Pak, jadi seandainya mereka tuh menjadi Kristen, ya kan? Karena ketemu Tuhan Yesus Kristus, itu kemenangan bagi iblis. Iya betul. Itu kemenangan bagi iblis. Kenapa? Karena akhirnya ada gambaran bahwa ada pandangan
bahwa Alkitab ini bukan satu-satunya firman Tuhan kan. Dan pasti pertobatan juga tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, Karena dia bertobatnya jadi Kristen karena ketemu Yesus kan. Ya. Jadi kan kalau yang menyelamatkan nggak seperti itu, ya kan? ya kadang mungkin begini, bisa jadi kan itu iblis kan, oh ya udah dia jadi betul-betul selama saya bilang tadi kan, anggap kemudian dia baca Alkitab, ya, mengerti Yesus mati menanggung semua dosanya, dia percaya seperti itu. Oke lah, iblis akan rugi oleh satu orang itu. Tapi dia akan menang untuk berikutnya, Pak, Bukan ya? menang. Karena apa? Merusak Alkitab sendiri. pondasi iman Kristen. Itu masalahnya. Gitu. Nah, dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu begini. Coba kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Tuhan, dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ini Tuhan hanya turun sampai di angkasa saja. Gitu. Inilah yang disebut rapture tadi, yang kita kenal dengan rapture. Jadi pengangkatan itu akan diangkat. Jadi yang kita hidup diangkat. Jadi ketemu dengan Tuhan di angkasa. Nah, jadi ada pengangkatan, kan? Dan kalau kita melihat dispensasi Alkitab itu di angkasa 7 tahun, kemudian di bumi ini terjadi kerajaan antikristus. Akhir dari 7 tahun itulah Tuhan Yesus yang tadi baru turun di angkasa tadi, turun lagi menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Ya, seperti yang diomong dengan murid-murid waktu kenaikan dari Tuhan Yesus. Ya, malaikat kan kasih pernyataan demikian di Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, jadi Yesus ini akan waktu itu terangkat dari Bukit Zaitun, akan datang kembali nanti menjejakkan kaki di Bukit Zaitun. Nah, kalau di dalam perjanjian lama nanti waktu menjejakkan kaki di Bukit Zaitun itu Bukit Zaitun terbelah dua. Maka jadilah lembah Yosafat, lembah penghakiman di situ. Begitu. Nah, jadi kedatangannya hanya seperti itu. Jadi Tuhan tidak turun dari surga, naik turun lagi, Ya, menampakkan diri ya. ke ini, menampakkan diri ini untuk ngangkat jadi rasul-rasul lagi kayak Paulus begitu. Itu tidak. Konsepnya adalah rasul itu tidak ada penambahan, gitu. Karena kepentingan rasul adalah tujuan utama dari Tuhan mengangkat rasul-rasul adalah dia akan pakai rasul-rasul itu sebagai alat untuk yang menuliskan Alkitab ini. Gitu. Maka kita percaya itu bahwa apa? Alkitab kita ini ya, firman Tuhan. Mana buku yang diakui sebagai firman Tuhan adalah buku itu sudah pernah dibaca oleh rasul-rasul, kan gitu. Sebelum rasul di luar Alkitab kita ini perjanjian baru ini ada banyak, ada yang disebut Injil Petrus, gitu kan. Injil Barnabas, gitu kan. Injil Thomas. Kita nggak percaya itu semua, gitu. Itu bukan buku firman Tuhan, bukan. Mengapa? Karena itu ada sewaktu rasul sudah tidak ada, begitu. Jadi itu tidak diakui. Kenapa? Karena rasul itu adalah otoritas yang Tuhan berikan untuk menstempel sebenarnya firman Tuhan. Maka kita percaya setelah Wahyu pasal 22 ayat 21 selesai ditulis, maka sudah tidak ada lagi pewahyu. Kepada siapapun juga. Kepada siapapun. Nah, itu terakhir. Termasuk penampakan Yesus Kristus. Termasuk penampakan. Dalam bentuk mimpi kayak dalam apa kayak tidak ada gitu Tidak ya. ada. Ini jadi gambar-gambar yang beredar saat ini justru akan membuat kekristenan jadi apa? Jadi kacau, Pak. Betul.
Ya, jadi tidak ada lagi yang namanya penampakan-penampakan, karena itu adalah konsekuensi dari Alkitab kita adalah satu-satunya firman Tuhan. Ya. Maka kita mantap Ya. bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus, tidak akan diubah-ubah karena Alkitab tidak ditambah-tambah. Ya. Ini luar biasa sekali. Akhirnya kita paham lewat Alkitab sebenarnya seperti apa sih ilustrasi tentang Yesus Kristus yang pernah ada di tengah-tengah dunia ini menjadi manusia. Kalau tadi Pak Kurnia bilang di part 1, di part 2, membayangkan Yesus Kristus yang seperti di film-film itu adalah sesuatu yang tidak cocok dengan Alkitab. Menjadi pertanyaan yang kemudian kita akan kupas di bagian ketiga. Seharusnya orang Kristen saat berdoa itu harus membayangkan atau mengimani Yesus yang seperti apa, Pak. Ya. Itu penting sekali. Karena salah dia beriman, kan pasti jadi sesat. Ya. Kalau sesat nggak mungkin akhirnya masuk surga kan gitu. Tapi Anda bisa tahan sebentar karena kita akan kupas di bagian ketiga. Terima kasih Pak Kurnia. Baik. Terima kasih Pak Yus. Selamat malam dan salam Maranatha. Maranatha.